Oke ya, kita mulai ya. Untuk hari ini kita membahas materi peluang ya, yang bagian kedua. Yang bagian pertama lalu sudah saya bahas tanggal 1 ya. Untuk yang kebetulan hari itu kalau nggak salah lumayan banyak yang nggak hadir di kelas. Sudah saya siapkan rekamannya. Silakan bisa ditengok di sini ya, nanti misalkan mau belajar materi yang ada di sini misalkan kebanyakan bisa langsung lihat videonya sepintas-pintas. Oke, untuk yang hari ini kita lanjut materi tetap peluang yang bagian kedua. Kalau diklik itu nanti di dalamnya ada kejadian majemuk. Nah, jadi untuk hari ini kita membahas 4 peluang kejadian majemuk. Ada kejadian yang saling lepas, tidak saling lepas, ada kejadian saling bebas, dan juga yang terakhir kejadian bersyarat. Itu nanti kita akan mempelajari ciri-ciri soalnya yang seperti apa dan cara menghitungnya bagaimana. Ya, ini relatif gampang ya. Kalau di peluang itu ngitungnya simple, tinggal mengalihkan aja atau menambah kurangkan bentuk pecahan. Cuma yang agak rumit itu adalah memahami atau mencermati kalimat di soal ceritanya. Oh, soal cerita ini kejadiannya itu lepas atau tidak, bebas atau bersyarat. Nah, itu perlu kita pahami, nanti dilihat dari ciri-cirinya gitu ya. Oke, saya buka yang di PDF-nya aja langsung. Saya coret-coret aja sekalian. Oke, kejadian majemuk. Kejadian majemuk ada 4 ya, saling lepas, tidak saling lepas, bebas, dan tidak bebas. Tidak bebas itu bisa diartikan bersyarat kayak gitu. Oke, yang pertama adalah kalau kejadiannya saling lepas dan tidak saling lepas nanti ya, ada 2 ini jadi satu subbab. Ada saling lepas dan tidak lepas. Oke, bedanya apa? Bedanya kalau kita gambarkan di diagram Venn, tahu diagram Venn ya? Diagram yang bentuknya lingkaran kayak itu, kelihatan nggak? Nah, itu. Nah, kalau ada irisannya, irisan itu artinya ada yang numpuk ya. Kalau ada irisannya seperti ini, berarti dia tidak saling lepas. Tidak saling lepas. Karena ada irisannya. Ya, ada irisan. Ada irisan. Kalau yang saling lepas, nah seperti ini, yang bawah. Ini adalah saling lepas. Saling lepas itu tidak numpuk, tidak ada irisannya. Artinya benar-benar berbeda. Anggota himpunan pertama dan himpunan kedua tidak ada yang sama. Itu saling lepas. Kalau tidak saling lepas berarti ada anggota dari satu himpunan dan yang lainnya itu ada yang sama, gitu ya. Kalau di ilustrasinya situ ada 5, 7, dan 11. Itu anggotanya himpunan A dan juga sekaligus anggotanya himpunan yang B, gitu ya. Berarti kalau diilustrasikan, oh dia tidak saling lepas. Nah, nanti menghitung peluangnya juga akan berbeda caranya. Sebenarnya rumusnya itu hanya satu aja ini. Yang saya kuningi ini ya. Nah, ini. Sebenarnya rumus untuk kejadian yang lepas maupun tidak lepas itu sebenarnya rumusnya hanya satu ini. Nah, ini. Apa itu? Bacanya gimana? Gini. P ini peluang ya. P peluang, A itu kejadian A, B itu kejadian B. Yang kayak U ini adalah gabungan ya. Gabungan itu lambangnya atau. Jadi ini secara tersirat itu bacanya adalah atau. Itu ya. Kalau yang seperti yang kanan ini, seperti huruf N itu bacanya adalah dan. Itu ya, bedanya di situ ya. Atau itu yang kayak U, yang kayak A itu adalah dan gitu. Jadi maksudnya di sini ini adalah PA gabung B itu adalah peluang kejadian A atau B. Itu ya, itu adalah didapat dari peluang kejadian A ya, peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dikurangi
ya, dikurangi irisannya kalau ada gitu. Dikurangi peluang kejadian A dan B. Maksudnya dan itu apa? Sekaligus. Ya, A sekaligus B. Misalkan kalau yang bisa teriris itu kayak soal kartu remi, kartu bridge. Nah, itu misalkan A ini terambil kejadian terambil kartu hitam. Misalkan B-nya kejadian terambil angka gitu, kartu angka. Ada nggak kartu hitam yang sekaligus angka? Ada kan ya? 2, 3, 4, 5 sampai 10 waru dan keriting, ya kan? Nah, itu seperti itu. Kalau di soal yang lain, misalkan tidak ada irisannya, ya berarti ini nanti akan bernilai 0, gitu. Nah, jadi kalau tidak ada irisannya, ya sudah. Sehingga satu rumus ini bisa menjadi rumus untuk keduanya. Kalau yang utuh ada irisannya, berarti berlaku untuk yang tidak saling lepas. Kalau ternyata nggak ada irisannya, kalau ini saya hilangi, berarti dia nanti adalah yang lepas. Yang lepas berarti nanti tinggal menjumlahkan peluang A dan B, karena terpisah kan, nggak ada irisannya, tinggal nambah aja. Kalau ada irisannya, berarti harus kamu kurangi dengan irisannya, seperti itu. Ya. Nah, ini ya, ini lepas sekaligus tidak lepas. Oke. Nah, tidak lepas sekaligus lepas ya. Ini lepas jika tidak ada irisan. Irisan sama dengan 0. Ya, jadi cukup satu ini aja sebenarnya. Nah, contohnya, ada nggak ya contohnya ya? Oh, ini juga contoh ya udah ya. Nah, ini contohnya. Percobaan memilih bilangan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Terus ada dua kejadian. Kejadian A itu adalah prima. Sementara kejadian B itu adalah paling sedikit bilangan 5. Berarti 5 ke atas ya, 5, 6 sampai seterusnya. Oke. Pertanyaannya, tentukan peluang atau misalkan di sini misalkan ditanyakan peluang kejadian A atau B. Itu berarti artinya prima atau sedikitnya bilangan 5 gitu ya. Berarti kita harus menambahkan peluang yang prima ya, ditambah peluang minimal 5 terus dikurangi irisannya. Peluang minimal 5 dikurangi peluang irisannya kalau ada gitu ya. Peluang bilangan primanya kan di sini 2, 3, 5, 7, 11. Ada sebanyak 5 kejadian ya. Dari total bilangan yang kita punya tadi adalah 12. Oke, berarti peluang terambil prima di situ adalah 5 per 12 gitu. Banyaknya prima per total gitu ya. Nah, ditambah yang kedua, kejadian kedua yaitu sedikitnya 5. Berarti 5, 6, 7 sampai 12 yang kalau kita hitung ada sebanyak 8 ya. Ada sebanyak 8 kejadian dari total angkanya ada 12. Terus kita kurangi irisannya. Ada enggak irisannya? Irisan itu maksudnya apa? Ya yang prima sekaligus minimal 5 gitu ya. Ada enggak bilangan prima yang minimal 5 sampai 12? Ada. Yaitu si 5, 7, dan 11. Yaitu ada sebanyak berapa itu? 3. Nah berarti kita kurangi dengan 3 per total bilangannya. Gitu loh, Rek. Jadi ngitungnya simpel sebenarnya ya. Tinggal menambah kurangkan aja. Wes, berarti 5 tambah 8, 13 dikurangi 3 berarti 10 per 12. Atau disederhanakan boleh bagi 2 ya, 5 per 5. Sudah, itu adalah peluang terambil prima atau bilangan 5 minimal kayak gitu. Gitu ya. Jadi setiap ada 2 kejadian kalian cek dulu mereka ada irisannya atau enggak gitu. Kalau nggak ada irisannya ya tinggal nambah aja peluang A tambah B selesai. Kalau ada irisannya berarti A tambah B dikurangi irisan gitu aja ya. Gampang toh, rumusnya satu ini aja. Nah, ini contoh yang lepas. Yang lepas di sini ada sama bilangan 1 sampai 12.
Terus kejadian A-nya apa ini? Kejadian A-nya adalah ganjil kurang dari 10. Sedangkan kejadian B-nya adalah genap kurang dari 10. Oke, kita list. Atau kita gambarkan juga boleh. Ganjil kurang dari 10 itu berarti kan ini ya, 1, 3, 5, 7, dan 9. Terus genap kurang dari 10 berarti 2, 4, 6, 8. Wis jelas gak ada irisannya ya, ganjil sampai genap wis gak ada irisannya, jelas mereka lepas. Berarti kalau ditanyakan berapa peluang kejadian A atau kejadian B, ya kejadian ganjil kurang dari 10 atau genap kurang dari 10, ya tinggal kita nambahkan peluang ganjilnya ada berapa, ditambah peluang genap yang kurang dari 10-nya ada berapa. Kan irisannya kan nggak ada ya, irisannya nggak ada, nggak usah kita tuliskan. Sudah, berarti tinggal peluang ganjilnya berarti ada sebanyak 5 ya tadi ya. Ada sebanyak 5 anggota dari total angka yang kita punya 1 sampai 12. Berarti 5 dari 12 gitu ya. Ditambah yang genap ternyata di sini hanya ada 4 biji yaitu ya, berarti 4 dari totalnya 12. Sudah 9 per 12. Gitu toh ya, karena nggak ada irisannya. Kalau kita gambarkan mereka nggak beririsan. 10, 11, 12-nya di luar himpunan tersebut, berarti nggak usah direken ya. Sudah, berarti 9 per 12. Untuk gambarnya nanti nggak wajib ya, nggak wajib kalian gambar. Kalau misalkan cara mengetahui berapa banyaknya boleh kalian list aja nggak apa-apa. Misalkan A ganjil kurang dari 10 berarti 1, 3, 5, 7, 9. Yang kalian perlukan kan cuma banyaknya aja kan ya. N-nya ini ada berapa? 5 kan gitu. Kalian list aja boleh, nggak perlu digambar nanti ya, nggak perlu digambar. Ini hanya untuk memudahkan pemahaman aja, di sini ada gambarnya biar kita kelihatan oh saling lepas kayak gitu. Di list saja sebenarnya sudah kelihatan ya, B-nya berarti genapnya 2, 4, 6, 8, yaitu banyaknya anggota B-nya ada 4. Ya, butuhnya kan cuma itu aja kan, banyaknya berapa. Nah, udah 5 per 12 tambah 4 per 12, selesai. Itu adalah peluang kejadian tidak lepas dan lepas. Rumusnya cuma satu ini ya, ini rumusnya cuma satu. PA atau B sama dengan PA tambah PB dikurangi peluang irisannya kalau ada, itu ya. Kalau nggak ada ya berarti nggak usah dikurangi, cukup ditambahkan aja. Itu ya, kata kuncinya atau. Ya, ingat ya, kalau kata kuncinya atau berarti dia dijumlahkan dan dikurangi kalau ada. Nanti ada juga yang kata kuncinya dan. Kalau dan itu nanti kejadian bebas. Nah, itu dikalikan nanti. Saya tuliskan dulu di sini. Ini bisa nggak? Oke, kalau atau itu berarti peluang A atau B itu adalah peluangnya masing-masing ditambah ya dikurangi irisannya kalau ada dan kalau ada. Ya, ini rumus yang pertama untuk kejadian lepas atau tidak lepas. Ada lagi contohnya nggak ya? Oke, bentar. Saya lihat contohnya ada lagi enggak. Kalau nggak ada ya lanjut yang bebas tidak. Nah ini. Ya kan nggak ada kurang. Arman akan mengambil sebuah bola dalam kotak. Di dalam kotak diberi nomor 1 sampai 10. Oke. Berarti kita punya 10 bola di dalam kotak. Jika A adalah kejadian Arman memperoleh bola ganjil. Oke, A ganjil berarti bisa kita list nih. Berarti A-nya adalah 1, 3, 5, 7, 9. Bisa ya. Terus kejadian B adalah kejadian memperoleh bilangan prima. Berarti kita list. Prima itu berarti 2, 3, 5, dan 7. Wis ya, itu ya. Nah. Oh lupa, ini banyaknya tadi belum tak tulis. Banyaknya kejadian A berarti ada 5. Banyaknya kejadian B berarti ada
4. Oke, benar ya, 4 ya, 4 kejadian. Terus ada kejadian C. Adalah memperoleh bola bernomor genap lebih dari 2. Berarti 2-nya nggak ikut ya. Berarti 4, 6, 8, dan 10. Yang banyaknya anggotanya adalah sebanyak 4. Oke, sekarang kita jawab yang A. Mana kejadian yang lepas atau yang tidak sering lepas? Oke, kita cek. A dengan B itu lepas atau enggak? A dengan B ada yang sama enggak? Nah, ada yang sama ya, 5 dan 7. Berarti tidak saling lepas. Nah, terus A dengan C. A dengan C. 1, 3, 5, 7, 9 ganjil tok, sementara C genap tok. Lepas ya? Lepas, tidak ada irisannya. Terus yang terakhir, B dengan C. B dengan C, 2, 3, 5, 7, 4, 6. Nggak ada yang sama ya? Berarti lepas juga dia. Itu ya. Nah, oke. Yang penting bisa mengecek ini lepas atau enggak. Dilihat dari ada atau tidaknya yang kembar gitu ya. Dari kedua himpunan. Oke, next yang B. Peluang Arman mendapatkan bola bernomor ganjil atau bilangan prima. Oke, berarti ganjil tadi kejadiannya kejadian A ya. Ini adalah kejadian A. Atau ini berarti lambangnya adalah gini. Ya, bilangan prima tadi adalah warna hijau ya, benar ya. Yaitu kejadian B. Oke, berarti yang ditanyakan untuk soal nomor B ini adalah peluang kejadian A atau B. Berarti rumusnya peluang A tambah peluang B dikurangi irisannya kalau ada. Ada nggak tadi A dengan B irisannya? Ada ya? Oh ya, wes benar berarti. Banyaknya. Peluang A itu adalah banyaknya kejadian A, yaitu 5. Per total bolanya ada 10. Ditambah kejadian B tadi banyaknya ada 4 dari total bola 10. Dikurangi irisannya. Irisannya itu yang kembar yaitu 3 juga ya. 3, 5, dan 7. Berarti ada sebanyak 3 kejadian dari 10 bola. Ya, udah tinggal ngitung. 9 kurangi 3, 6 per 10. Ya, boleh disederhanakan dibagi 2, 3 per 5. Gitu, Rek. Yang C. Peluang Arman mendapatkan bola ganjil. Ganjil tadi kejadian A ya. Ganjil tadi kejadian A atau itu gini bernomor genap lebih dari 2 itu kejadian C ya. Ini kejadian C. Berarti yang ditanyakan adalah peluang A atau C. Gitu ya. Berarti ditambahkan masing-masing. Peluang A tambah peluang C dikurangi irisannya kalau ada. A dan C tadi kan lepas ya. Kalau lepas berarti tidak ada irisannya. Berarti PA iris B-nya nggak usah kita tulis, nggak apa-apa. Karena kenapa? Karena lepas. Ya. Berarti tinggal nambahkan aja. Banyak kejadian A tadi 5 kejadian dari 10. C-nya tadi ada sebanyak 4 kejadian dari 10. Berarti 9 per 10. Disederhanakan nggak bisa ya. Ya sudah. Ya, seperti itu kurang lebih caranya. Gampang ya, tinggal mengelis kejadiannya apa, ditentukan banyaknya berapa, terus dicek antara dua kejadian itu lepas atau tidak, karena mempengaruhi rumusnya nanti ya. Kalau yang ini tadi karena dia tidak lepas, makanya ada irisannya. Kalau yang ini tadi dia lepas, makanya tidak ada irisannya di situ. Ya, seperti itu. Oke, untuk lepas tidak lepas beres ya. Intinya peluangnya masing-masing ditambah dikurangi irisannya kalau ada. Kalau nggak ada ya wes ini nggak usah ditulis. Gitu. Oke, aman? Contoh-contoh yang lain ada di situ ya, tinggal kalian lihat di situ. Nah, ini sama nomor 2 nanti juga
Sama juga kalau pengambilan bola di sini apa ini? Ada 6 kelereng merah ya, ada 6 merah, 4 hijau, 5 kuning. Sudah ada gambarnya di sini. 6 merah, 4 hijau, 5 kuning. Diambil satu kelereng. Oke, kalau diambil satu kelereng, cara ngitung peluangnya gampang ya, tinggal menghitung banyaknya bola per total, gitu aja. Ini kan totalnya kan 15. Saatnya jam kelima dimulai. It's time to begin the fifth lesson. Oke. Kalau pengambilannya satu kelereng enak, langsung dari total dipilih satu itu enak. Kalau nanti pengambilannya lebih dari satu kelereng, kalian harus pakai kombinasi. Ya, jadi kalau dari apa ini dari 15 kelereng diambil 2, berarti nanti NS-nya nanti kalian akan menghitung kombinasi 15 2 gitu. Kalau ngambilnya 2. Kalau ngambilnya 1 sebenarnya juga pakai kombinasi 15 1. Tapi kalau kalian hitung kombinasi 15 1 itu hasilnya adalah 15. Jadi kalau ngambilnya 1 nggak usah pakai kombinasi, gitu ya. Kalau ngambilnya lebih dari 1 pakai kombinasi. Itu sudah ada di materi yang pertemuan sebelumnya ya untuk pembeda mencari NS-nya. Oke, kalau gini, berapa peluang terambil kelereng berwarna hijau? Berarti tinggal lihat hijaunya ada berapa per total. Hijaunya di situ ada 4, totalnya 15. Ya sudah, berarti 4 per 15. Gitu doang. Terambil bola kuning. Kuningnya ada 5 dari 15. Berarti 5 per 15. Gitu. Terus yang ketiga, hijau dan kuning. Mungkin nggak itu terjadi? Satu bola, tapi warna hijau sekaligus kuning. Kan nggak ada ya? Nah, ya sudah, berarti 0. Karena nggak mungkin bola warna hijau sekaligus kuning di situ ya. Kan di situ warnanya leka hijau tok ya kuning tok. Nggak ada yang campuran dua warna, nggak ada. Nah, terus terakhir, hijau atau kuning. Nah, ini kata kuncinya hijau ya. Hijau. Kata kuncinya atau. Berarti kalau ada atau berarti harus kita jumlahkan masing-masing. Peluang hijau ditambah peluang kuning dikurangi irisannya. Apakah ada hijau sekaligus kuning tadi? Nggak ada kan? Berarti ya nggak usah. Berarti tinggal peluang hijaunya tadi 4 dari 15 ditambah kuningnya 5 dari 15. Berarti 9 per 15. Gampang ya? Gampang. Cuma gitu memang, peluang itu ngitungnya simpel, cuma kita memahami kalimatnya biar gampang. Boleh kalian ilustrasikan pakai gambar gini, biasanya lebih terbantu ya. Nah, kayak gitu. Oke, gampang tuh. Itu salah satu varian contoh soalnya. Yang lain bisa dilihat lagi. Sekarang saya geser ke peluang kejadian bebas dan bersyarat. Nah, nih. Bebas dan bersyarat. Nanti kata kuncinya adalah dan. Cara hitungnya dikalikan. Kalau ini bebas bersyarat nanti ini kalau bersyarat. Oke, kejadian saling bebas. Nah, ini konsepnya gimana bebas itu? Nah, kalau tadi lepas dan tidak lepas itu kita cari irisannya, gitu ya, ada atau enggaknya.
Oke, kalau diilustrasikan ya, kalau yang tadi kan simpel ya, tidak lepas atau lepas tinggal kita cek mereka itu ada irisannya atau enggak, gitu ya. Dan biasanya di soal itu hanya memuat satu lingkup semesta yang gede dan 2006 itu dosennya itu ada di dalamnya, gitu ya. Itu untuk lepas dan tidak lepas. Nah sekarang untuk bebas dan bersyarat itu konsepnya gimana? Kalau kejadian bebas itu konsepnya kejadian yang satu tidak mempengaruhi kejadian yang lain, tidak mempengaruhi kejadian B. Jadi si kejadian A itu dia punya peluang sendiri, ya. Terus kejadian B berlaku setelahnya atau berlaku yang lain itu juga punya peluang sendiri. Jadi mereka enggak berpengaruh. Misal peluang MU menang sama peluang ini misalkan 30% misalkan ya. Misalkan ini peluang timnas menang. Nah, ini misalkan 90%. Nah, dua kejadian ini tidak saling berpengaruh kan ya. MU menang kan nggak ada efeknya sama sekali dengan timnas menang kan. Nah, seperti ini kalau misalkan ada pertanyaan berapa peluang MU menang dan timnas menang, tinggal kalikan aja karena mereka tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi tinggal mengalihkan peluang MU menang dikali peluang timnas menang. Berarti 30% dikalikan 90%. Wes tinggal ngitung gitu aja. Berarti kira 27 kira 2700 per 100 nya dicoret berarti 27%. Kayak gitu hasilnya ya. Kayak gitu prinsipnya, contohnya seperti itu. Nah, kalau bersyarat ini nanti kejadian yang kedua itu terjadi setelah kejadian pertama dengan syarat tertentu, ada syaratnya nanti. Nah, jadi tidak berdiri masing-masing. Jadi kejadian yang kedua itu berlaku setelah kejadian pertama selesai dilakukan, gitu. Jadi ada syaratnya. Kalau ini tadi nggak peduli, nggak ada efeknya dengan kejadian berikutnya itu ya, loss, nggak ada impactnya. Kalau ini ada, gitu. Jadi di soalnya nanti tinggal kalian lihat kejadian pertama dengan kedua itu ada pengaruhnya nggak, ada yang berubah nggak di situ, gitu. Nah, contohnya biasanya pengambilan bola. Nah, contoh soalnya untuk bebas bersyarat biasanya pengambilan bola di situ. Biasanya soalnya dari 5 bola merah, 6 bola putih akan diambil 2 bola. Tapi ngambilnya 1 per 1. Gitu. Kata kunci pertama itu adalah 1 per 1. Itu ya. Jadi maksudnya setelah 1 bola diambil, itu kita hitung peluangnya berapa. Terus lalu kita ngambil satu lagi, dihitung peluangnya lagi. Gitu ya. Jadi ngitungnya 1 per 1. Di soal nanti soal ceritanya ada kata kuncinya 1 per 1. Jadi ngambil duanya nggak sekaligus. Ya. Jadi kalau diambil 2 bola sekaligus, kalian ngitungnya pakai kombinasi. Total bola kombinasi 2. Kalau ngambilnya 1 per 1, berarti setelah diambil 1, terus dimasukkan lagi atau enggak, terus diambil lagi. Nah, itu berarti ngitungnya masing-masing. Nah, itu biasanya pembedanya adalah saat diambil bolanya, itu dikembalikan lagi ke kotak atau tidak dikembalikan lagi ke kotak. Ya, kalau dikembalikan lagi ke kotak, maka akan menjadi peluang bebas, nggak ngefek. Jadi peluang kejadian kedua pun nanti pernya tetap total bola di dalam kotak, gitu ya, mudeng ya. Kalau ini totalnya 11, lalu tak ambil 1, terus tak kembaliin lagi, itu kan tetap 11 lagi kan bolanya ya. Nah, berarti nanti tetap terus nanti pengambilan pertama, pengambilan kedua itu pengalinya pernya tetap per 11 per 11. Ini kejadian bebas. Yaitu saat bola yang sudah diambil dikembalikan lagi. Atau pengambilan dengan pengembalian itu bebas. Gitu ya. Kalau yang bersyarat itu setelah saya ambil nggak saya kembalikan. Nah, berarti untuk kejadian kedua pernya nanti akan berkurang, ya kan? Yang awalnya 11 bola, tak ambil bolanya, nggak tak kembalikan, di kotak itu bolanya tinggal 10, kan itu ya. Jadi pernya nanti menjadi per 10 untuk kejadian kedua. Prinsipnya kayak gitu doang, untuk membedakan bebas dan bersyarat. Gitu ya. Kalau dikembalikan bolanya, dia masuk bebas. Kalau tidak dikembalikan, masuk bersyarat.
tinggal ngalikan aja nanti kejadiannya. Contoh, ada nggak ya contohnya di sini? Ini terlalu banyak apa ya? Terlalu banyak redaksi di sini. Langsung saya contohkan aja ya. Mana ya? Ada simbol-simbol garis miring juga. Ini kayak mana? Nah, ini kayak simbol ini nih. Kayak simbol ini. PE1 dikali PE2 garing apa itu? Garis tegak E1 ini maksudnya syarat ini, kejadian bersyarat. Terjadi kejadian E2 setelah kejadian E1, maksudnya gitu. Makanya di sini saya tuliskan ya, kejadian B setelah kejadian A. Nggak usah rumus ini, sebenarnya kalian bisa nanti. Oke, kita coba ya. Kita coba mana sih contohnya? Oke, yang saling bebas dulu. Tetap bebas. Pola pertama dikembalikan, oke. Pola pertama tidak dikembalikan, oke. Oh, langsung ya. Oh ya, jadi satu. Oke, ini contohnya. Untuk mempermudah, biasanya kita bikin ilustrasi kayak gambar di situ tuh. Ada 5 bola hitam dan 3 bola putih. Kita tuliskan 5 hitam dan 3 putih. Totalnya di situ berarti ada 8 ya. Nah, diambil secara acak. Nah, ini ada kata kuncinya nih. Diambil secara acak 2 kali berturut-turut. Nah, berarti kan ngambilnya 1, lalu 1 lagi gitu ya. Nah, itu berarti ngitungnya dikali nanti. Mesti gitu. Karena lega bebas ya bersyarat gitu. Kalau ngambilnya 2 sekaligus, nah itu nanti ngitungnya pakai kombinasi. Oke. Diambil secara acak 2 kali berturut-turut, masing-masing 1 bola, tanpa pengembalian. Nah, ini juga kata kuncinya nih. Ya, berturut-turut tanpa pengembalian. Berarti setelah diambil, nggak dikembalikan bolanya, gitu ya. Oke, sekarang pertanyaannya, berapa peluang mendapatkan keduanya bola putih? Berarti yang ditanyakan peluang terambil bola pertama itu putih. Ya, putih pada pengambilan pertama dan putih lagi di pengambilan kedua, gitu. Gini aja biar gampang bayanginnya. Oke, langsung kita lihat. Berarti ada 2 pengambilan. Kalau saya langsung tak ilustrasikan gini, nggak pakai rumus. Ada 2 pengambilan, berarti ada 2 gini, 1, 2. Yang pertama, terambil bola putih. Berarti kita lihat putihnya ada berapa? Yang awalnya ada 3 dari 8. Berarti peluangnya adalah 3/8. Oke, beres. Sekarang pengambilan kedua. Nah, ini tadi kan wis tak ambil 1 kan ya, wis tak ambil 1. Terus tidak dikembalikan lagi. Jadi yang di dalam tersisa berapa? Nah, tersisa 5 hitam dan 2 putih, gitu kan ya? Nah, ini saya ambil untuk pengambilan kedua. Berarti untuk pengambilan kedua, biar dapat putih, berarti saya ngambil kemungkinan 2 putih dari totalnya sekarang menjadi 7. Udah gitu aja loh, tinggal ngalikan. Atas kali atas, bawah kali bawah. 6/56. Atau disederhanakan dibagi 2 boleh. 2/28. Udah, gitu aja ngitungnya. Kalau tanpa pengembalian, bawahnya berkurang gitu ya. Kalau dengan pengembalian, berarti kan tetap 8. Berarti 2/8 kayak gitu maksudnya. Atau 3/8. Nah, itu tidak bebas ya, karena tanpa pengembalian. Kalau yang bebas, ada nggak ya? Tanpa pengembalian, ini juga nggak bebas ini. Berarti berkurang lagi nanti. Berarti gampang ini, kalau mau dapat merah, kuning, hijau, berarti merahnya, totalnya piro iki? Totalnya 15 tambah 5, 20 ya. Oke, merah. Merah awalnya 8/20. Karena tanpa pengembalian,
Berarti nanti yang keduanya nanti per 19, yang ketiganya per 18 karena setelah diambil berkurang kan ya. Nah, kuning. Kuning tadi belum terambil di awal berarti masih tetap sebanyak 7. Yang pengambilan ketiga dapat hijau. Hijau tadi nggak terambil berarti tetap 5. Wes tinggal ngalikan aja ini. 8 kali 7 kali 5 per 20 kali ini. Gitu doang. Ya, tinggal ngalikan aja warna apa per total, warna apa per total. Yang diperhatikan hanya bagian bawahnya ini nanti berkurang atau enggak tergantung dikembalikan atau enggak. Gitu ya, mudeng ya. Perbedaannya di situ aja sih. Kalau yang dengan pengembalian mana ya? Ini tidak kembali semua. Oh, ini kalau sekaligus pakai kombinasi. Saya mau cari yang enggak ada. Udah habis sih. Udah beres gitu aja ya, tinggal dikalikan aja peluang kejadian pertama, kedua maupun ketiganya. Yang harus kalian perhatikan itu nanti kalimat ini tanpa pengembalian atau dengan pengembalian ya. Kalau tanpa pengembalian berarti nanti n-nya akan berkurang 1 terus. Ya ini berkurang 1, berkurang 1. Kalau dengan pengembalian tetap n-nya per 20 terus, itu aja sih bedanya. Ya, itu aja bedanya. Tuh. Kalau rumusnya ini boleh kalian tulis, boleh enggak. Saya jarang pakai rumus ini. Saya langsung ngalikan aja berapa per berapa kayak gitu. Itu ya. Oke, beres. Teorinya, rumusnya sudah saya tuliskan ya. Kalau lepas tidak lepas, ditambah dikurangi. Kalau bebas atau bersyarat, tinggal dikalikan aja.